Dan kalau mau daftarnya bareng gua aja, bilangnya teman gua nanti bisa DP kok, gope kali. Nah akhirnya selama gitu gua kan bawa orang lagi, berarti gua dulu dibegoin sama dia. Gua sebenarnya banget gua. Lu bawa orang lagi gitu. Bawa orang lagi gua. Nggak udah tuh berarti. Jadi duit. Aduh. Jadi sengaja dia masuk duluan, dia bawa gua. Jadi dia dapat tip dari pihak sekolah. Iya. Aduh kata gua akhirnya kesini. Berarti gua dibegoin sama dia. Tapi lu nggak minta kan di sini? Enggak, gua belum tahu dia. Belum tahu, masih belum tahu. Awal polos. Ya, Tapi naik belah dua. Ya. Akhirnya lu jadi tahu lah gitu ya. Iya jadi tahu. Oh, berarti lu pindah ke WK sama kayak Adam pas Sama kelas kelas 3. Welcome back to Cadas Channel. Waduh, narsum gua kali ini semangat semua nih ya kan, meskipun gua sendirian. Biasanya berdua, biasanya sama Raul karena Raul lagi ada keperluan nggak bisa. Kali ini gua dikeroyok 3 orang nih. Tapi alhamdulillah mereka mau datang kemari, meskipun ya ini sebenarnya di hutan ini ya, masuk hutan. Mungkin langsung aja. Kali ini gue kedatangan dengan siapa? Adam, selamat Adam. Oke. Siapa? Dani dan Batak. Nah, gue mau tanya dulu nih, ini lu semua alumni mana? WK dari WK sih. WK. Iya. SMK Wijaya Kusuma Depok. Gue hadir lengkap. Nomornya berapa tuh biasanya kan? 068. Ini kan. 02. Padahal gue tahu cuma bro aja. Aduh, jadi semua alumni WK ya? Iya. Tahun berapa sih? 2017. Ini lu barengan semua berarti ya? Bareng. Oh barengan semua ya? Enak ya? Masih banyak dulu? Dulu alhamdulillah sih masih banyak. Masih banyak ya? Citerep Masih cuman rame ya? yang Citerep ya gitu dah, paling cuma beberapa. Hmm. Paling ramai paling ya basis dia nih, Cilengsi. Oh gitu. Oh jadi kalau lu tak dari Cilengsi, basis Cilengsi. Oh dari Cilengsi kalau lu jalurnya. Oh kalau lu Citerep. Citerep lu dah? Sama Citerep. Oh lu berarti bareng ya? Iya. Oh berarti Batak doang yang dari jalur Cilengsi ya? Ah. Wah luar biasa. Tadi gue pengen tahu dulu deh, mungkin salah satu yang gue tanya dulu ya, Iya. dari Adam, kenapa awal mulanya lu mau masuk WK tuh kayak gimana sih sebenarnya? Dulu gua sebelum WK di Yaspi, Bang. Oh jadi lu jatuhnya apa ya? Veteran ya? Veteran. Dari Yaspi. Iya. Oh. Jadi dulu tuh gua banyak apa ya? Bukan masalah sih. Dibilangnya. Kasus. Ya, Gak masalah kasus. ya bisa bilang gitu lah. Aduh. Ya, Yaspi kan banyak perempuan ya kan? ya, Ya, masalahnya masalah apa nih? Aduh. Jadi gua tuh gini, Bang, tiap ada janjian itu ya, besok janjian ribut. Nah, besoknya tuh berita udah sampai sekolah. Udah sampai sekolah. Udah rame lah. Iya, udah rame. Yang dipanggil duluan tuh gua. Lu? Iya, jadi mau dimanapun kasusnya, mau kapanpun pasti yang dipanggilnya gua, Bang. Kenapa bisa lu yang dipanggil? Ya, kurang tahu mungkin. Emang nonjol paling. Berarti provokator nih dia. Oh berarti lu masuk WK karena memang ada sesuatu lah di Sesuatu, SP. iya. Akhirnya masuk WK. Iya. Ada yang bawa kah tadi tuh apa gimana? Enggak sih, cuman tadinya sih mau pindah masuk ke Intip. Tadinya. Iya, desain kreatif. Hmm. Cuman gua di BK tuh di Yaspi nggak bisa naik ke kelas 3. Oh. Ya, gara-gara itu kah kasus yang tadi. Datanglah ke Intip, minta formulir, bisa masuk tapi nggak bisa ke kelas 3. Nggak bisa naik ya, gitu ya? tetap kelas 2. Oh kelas 2. Ya pulang lagi lah. Dibilang kalau masih harus kelas 2, masih dibilang apa ya?
mending di Aspi lah. Balik lagi Iya, gitu ya. mending nerusin di Aspi gitu. Karena kan apa ya? Ya masih panjang perjalanan kan. Iya. Gua kelas 3 tuh. Kebetulan temen ada yang ngasih informasi nih. Hmm? Ada katanya di WK di mana? Di Cilodong. Katanya murah, udah murah, bisa langsung kelas 3. Nah, itu tujuan awal sih masuk WK. Aduh. Akhirnya lo masuk di Masuk ke WK. Nego ya. Jadi gue bongkar di sini. Tapi maksudnya bukan WK aja sih, sebenarnya STM lain juga ada kayak ya ada lah pokoknya yang bisa seperti itu gitu ya. Iya. Dan akhirnya lo masuk di WK kelas Kelas 3. kelas 3 ya, sesuai keinginan lo Sesuai ya. keinginan. Nah, berarti ceritanya ada masuk WK seperti itu. Kalau lu Dan Awal sekolah sih dari intip. intip, malu dari intip. Oh, Ya gitulah, kasih gitu juga sama. Gue yang anehnya gini. Jadi yang basis lain yang kena, cuman ada beberapa dari Citerep. Ya gitu, paling kepanggil siapa nih provokatornya. Jadi nggak langsung si satgas dari pihak sekolah itu nggak langsung wah sini nih provokatornya, jadi dia enggak. Jadi kebetulan posisi ada apa itu waktu street, waktu berantem sama street, kebetulan akhirnya bocah pecah tuh kental. Nah akhirnya sekitar agak sorean lah, jadi mantek BMA nih, cuman gue kesel, bocah pada diem. Nah akhirnya mah yaudahlah gue mantek sendiri aja. Jadi ceritanya tuh bukan nyoba ilmu kata orang mah bocah nyoba ilmu apa gimana ya, kenapa enggak lihat kesel. Jadi kan biasanya kalau kita mohon sambil sila gitu ya, jadi ya mungkin dia ada rasa iba lah kayak gitu. Tema enggak, posisi dia ngebut udah mepet banget itu. Tuh kalau misalnya itu dia kagak ngerem, udah kayaknya gue masih hidup perkara gitu. Tapi enggak, gue sebelumnya pengen tau intip sama street bentrok ya? Bentrok. Padahal deket ya, masih Padahal satu ini deket. Cibinong ya? Jadi kan dia emangnya gimana ya, setiap lewat nih balik. Oh udah setiap Senin, Jumat, dia pasti lewat mulu. Setelah yang ntar ngecengin, bocah diemin. Nah, kalau misalnya bocah didiemin, dia pasti tahu intip pasti lewat sini jam berapanya. Udah, dia nemunya di situ. Di Cibinong. Jadi udah hafal lah gitu ya? Iya, jadi udah ketemu di situ, bentrok hari itu juga. Nah, Dia pengen akhirnya lu pindah ke WK karena mungkin ngerasa jadi pecat. oh satu itu dipecat ya. Iya. Maksudnya lu jujur banget udah. Maksudnya gini, lu kan berarti kan ini gua harus cari yang lebih menantang, berarti kan begitu ya kan saat iya. itu gitu kan. Gitu. Cuman kan dulu sempet gimana ya, gak diizinin buat sekolah gini. Cuman akhirnya kan bokap mikir 2 kali lagi, mikir panjang, jangan sama kayak ya abang-abang gua lah kayak gitu. Udah nggak apa-apa, terus aja sekalian antar bapak buat cairin uang lah kayak gitu di BPJS. Kata dia suruh milih mau nyari sekolah di mana. Cuman kan sekolahan yang pertama gua lihat gitu, yang gua tahu KN. Awalnya KN. Oh. Nah sempat ke situ masuk, minta formulir, sempat ngobrol juga sama kepala sekolahnya gini. Kata dia bisa langsung kelas 3, cuman bawa uang sekian ibaratkan gitu, tinggal isi formulir sama isi data yang lainnya lah. Iya. Nah kebetulan bokap kebelet kencing katanya. Dan antar bapak kencing katanya. Yaudah dulu aja nanya ke kepala sekolahnya. Kebetulan nanya ke kepala, oh ke sebelah sini pak katanya. Akhirnya ke kamar mandi. Nah langsung gak dari kamar mandi itu muka udah berubah tuh, bukan tuh kayak gimana ya? Kayak anis. Nemuin sesuatu lagi. Gitu. Nah pakai akhirnya gue balik di jalan pas mau ke jam 2, dia sempet nanya. Katanya, serius? Pakai bahasa Sunda serius? Lek sekolah aja katanya. Iya serius, pengen bener katanya lihat sekolah. Udah mendingan gak usah katanya. Mendingan bapak gak jadi katanya sekolah ini katanya. Akhirnya bokap gue nanya, emang kenapa sih katanya? Sekolahnya enak kata gue gini. Penasaran tuh ya? Penasaran. Bokap bikin penasaran, gue jadi makin kepancing. Nah akhirnya malah langsung dia nemuin hal sesuatu lah kayak gini. Takut dibawa-bawa katanya. Yang negatif lah mungkin yang ya. negatif. Cuman di situ gua saking pengennya awal sekolah situ, terus gua ngeyakinin bokap, tenang gak bakal tawuran kayak sebelumnya lah, gak bakal ngelakuin hal yang harus nggak dilakuin lah kayak gitu. Tetap bokap nggak ngizinin. Nah akhirnya mah minta saran lagi, pengen di mana? Pengen ke AUD, udah ke sekolahannya, cuman nggak bisa. Karena lu nyari yang bisa Kelas naik kelas sama kayak Adam gini ya. Oh. Cuman kata kepala sekolahnya tuh antara kelas 1 kalau nggak kelas 2. Jadi kalau misalnya gitu kan jatuhnya surat pindah harus komplit. Pasti kan waktu itu gua surat pindah tuh nggak komplit gitu enggak. Jadi yang dikasih ke pihak
sekolahan AU tuh cuman rapot doang. yang rekapan kelas 2 Iya. lah kayak gitu. Ya memang out memang rada ketat. Iya. Gitu. Bahkan sampai zaman gue dulu pun, dan kan karena gue juga kan pindahan. Iya. Harusnya kan gue kelas 2 tapi gue kelas 1 lagi itu karena emang ketat out Iya. Gitu. Tetap aja suruh ngulang. Akhirnya di situ bokap jadinya sayang biaya lah, takut ke depannya entah bokap nggak dapat kerjaan lagi. Iya. Udah sih setelah itu mah udah kita ke kebun pedas ke kebun pedas aja katanya buat cari uang BPJS. Nah kayak situ udah diproses ini suruh nunggu. Nah besoknya gue balik lagi nyari sekolah lagi. Pas ke kebun pedas lagi gue ngeliat Plang Tede tuh. Plang Tede Cobain. ini Pak coba kesini Bang. Mana tuh ada itu ada tadi Plang Tede mah ada gini. Akhirnya masuk gitu. Itu juga sama bener-bener ketat banget. Jadi kagak boleh kelas 2 kagak boleh kelas 3. Ngulang lagi. Ya jatuhnya sama aja ngulang. Iya. Buset gua di sekolah gua gitu kan. Udah, ya nanti Pak saya kesini lagi gini. Akhirnya udah putus asa tuh. Ya udahlah sekarang apa mau dijapis katanya. Gak tahu tuh bokap dari mana kan. Boleh kata gue. Kebetulan kan banyak gitu senior alumni Sekai gini. Iya. Nah, di situ ya namanya tetangga, kompor. Jangan cuma gini sering tawuran gitu. Ya bokap udah tahu tujuan gue makanya seneng pengen dimasukin ke Sekai itu ya pasti ada tujuan tertentu. Iya. Cuman akhirnya bokap daripada anak celaka mungkin begini. Nah gak lama dia tuh Adam ngontek nelfon. No. Jodoh nih jodoh. Gimana sekolah lagi kagak? Nah gue gak tahu nih Dia sekolah di mana? Enggak. Dapat kabar gue dipecat tuh dari mana gak tahu gue. Dari burung namanya. Saya jadi. Nah gak lama udah gak sekolah kan gue kaget ya bocah tau dari mana. Posisi gue itu udah gimana ya, udah siap kerja. Pas banget hari Seninnya itu gue udah disuruh kerja harian lepas ya gak apa-apa dah daripada gue ngebebanin orang tua gitu. Yaudah daripada kerja mending sekolah dulu aja kayak gini. Jadi ada tuh akhirnya gue bilang ke bokap kan, yaudah nggak apa-apa kan, bisa dicicil nggak kan? Bisa. Akhirnya gue datang ke sekolahan tuh, ada daftar. Akhirnya udah sekolah ya banyak lah kata gue. Kok ngeliat-liat gue aneh-aneh amat ya kata gue. Padahal gue baru oh iya ya intip sama mereka musuh. Oh, intip mereka ribut. Musuh juga ribut. Oh, ribut ya. Wah, gue sempet ngalamin juga bentuk sama intip, cuman sama Depoknya. Oh, ya mungkin masih yang Depok basis ya. Depok tuh enggak itu gua. Jadi posisi pas udah bentrok di Cilangkap tuh baru Don ngapain lu tadi. Duh gua juga sama gitu ada rasa gak enak ya. Akhirnya gua mundur. Tapi yang bikin gua gede, jadi yang nyerang gua itu malah ada kelasnya. Kata gua daripada gak bener yaudah mending gua kabur aja dan masuk lagi ke angkot gitu. Ya udah kan daripada jadi bahan omongan gitu dari anak Citernya gak enak juga gua. Jadi gini, perantara lu masuk WK berarti dari Adam. Dari dia diajak. Tapi sebenarnya dia tuh gua tipu bang. Gua tipu. Nah, Jadi pikir apa tuh? gua masuk WK tuh ya. Iya. Ngobrol sama ibu yayasan. Kamu masukin teman ke sini nanti ibu kasih Wah. transport lah. nyangka gini. Berapa sih 200 atau 150? 200 ya. Nah, dari info kan teman-teman yang udah Enggak bener loh. Iya. Kontak. Korban berarti. Iya. Gue dibikin sama dia sebaik banget. Udah diceritain yang kayak dia tadi ceritain ya. Terus dan kalau mau daftarnya bareng gua aja, bilangnya temen gua nanti bisa DP kok gope paling. Nah akhirnya selama gitu gue kan bawa orang lagi. Berarti gue dulu dibegoin sama dia. Gue sebaik banget gue. Lu bawa orang lagi gitu. Bawa orang lagi gue. Enggak udah tuh berarti. Jadi duit. Aduh. Jadi sengaja dia masuk duluan, dia bawa gue. Jadi dia dapat tip dari pihak sekolah. Iya. Aduh kata gue akhirnya kesini. Berarti gue dibegoin sama dia. Tapi lu enggak minta kan di sini. Enggak, gua belum tahu dia. Belum tahu, masih belum tahu. Ya. Awal polos. Ya, Tapi naik belah dua. Ya. Akhirnya lu jadi tahu lah gitu ya. Iya jadi tahu. Oh, berarti lu pindah ke WK sama kayak Adam pas Sama kelas kelas 3. Pas awal masuk pisan tuh. Oh, pas awal itu ya, awal baru ya. Awal. Jadi ceritanya Adam sama Dani. Kocak juga menurut gue ya. Nah, kalau lu tak, ya kan, gimana awal mulanya lu bisa masuk WK? Dulu sekolah di WD. Dulu dari WD. Dari WD. Hmm. Di WD sama ketat banget gitu. Nggak betah lah gitu. Jadi pas semester 2 pindah. Tadinya mau pindah ke Sky. Kepala sekolahnya kan ibu-ibu. Pokoknya susah banget harus ada surat pindah.
harus sama orang tua, sedangkan orang tua udah kalau mau masuk STM lagi udah Udah nggak mau ngurusin udah ya. mau ngurusin. Hmm. Jadi ada temen sekampungan sekolah di WK, diajak ke WK, kata dia bayar dicicil bisa, jadi masuk ke WK. Jangan ini korban juga. Dia kembali bikin orang ini. Sama berarti namanya. Cuman dia nggak tahu ya. Iya. Dia belum tahu. Emang gua juga nggak tahu bang kalau masukin orang itu dapat duit. Kita kan sama kayak dia pas udah masukin orang lagi, oh dapat duit. Baru tahu. Ada ya itu kadang apa ya yang hal seperti itu yang kita nggak bisa lupain sebenarnya gitu ya. Bilang momen lucu ya, emang momen lucu itu. Iya. Jadi kita dibegoin, kita bisa dibegoin. Jadi sebenarnya secara nggak langsung lu di WK tuh udah diajarin jadi kayak marketing gitu. Nah, gitu. Jadi lu masuk WK dari kelas? Kelas 1 semester 2. Oh kelas 1. Kelas 1. Oh berarti kalau lu dari kelas 1 ya? Kelas 1. Kalau Adam sama Dani dari kelas 3. Tapi akhirnya lu ketemu ya barengan ya? Ketemu barengan. Di kelas. Berarti kan lu masih sendiri dong saat itu? Belum ada mereka dong saat itu dong? Belum ya? Kelas 1-nya waktu gua kelas 1 celengsinya buat dari Keranggan ada satu. Keranggan. Kalau pas kelas 1 gua jarang dari Cagak sih, jarang jalur Cilengsi. Waktu kelas 1 mah di kelas 1. Keranggan, Oh, soalnya ada barengannya situ. Di Cagak pas kelas 2 ke kelas 3 baru mulai baru mulai. dijaga karena ada adik kelas atau? Pas udah ada barengannya, Udah ada dari Cilengsi barengannya. udah banyak gitu, dari Cilengsi udah Oh. banyak. Jadi di Cagak. Jadi yang dari Cilengsi juga kalau berangkat sekolah berhenti dulu di Cagak. Berhenti dulu dijaga, Kumpul di kumpul Cagak. berarti titik Kumpul kumpul dulu. ya. Ngumpul dulu di Cagak Hmm. dan sekolah. Saat itu masih rame zamanan lu kelas 2 gitu. Lumayan, udah lumayan. Pas kalau gua kelas 1 masih sepi. Sepi ya. Gua kelas 2 mulai, kelas 3 mulai makin banyak lagi. Makin banyak. Berarti lu kelas 2 udah mulai nyari mangsa, korban gitu ya. Kelas 3 apalagi gitu kan. Tambah mangsa ini. Aduh. Intinya gue dapat duit nih pokoknya. Aduh. Nah, gue pengen satu-satu dulu deh. Mungkin untuk lu nih Dam sama Dani, karena kan lu satu jalur ya. Lu Citerep ya. Iya, terus. Saat lu pertama lu masuk WK itu ada perbedaan gak sih dari sebelum sekolah yang lu sekolah gitu? Dari lu dulu Dam. Kalau dari sisi STM-nya sih emang lebih ganas sih menurut gua Bang. Ganas ini. Lebih ganas. Kenapa tuh Dam? Ya ibaratin kalau waktu di sekolah sebelumnya gitu ya. Mm-mm. Kalau lagi ribut kebanyakan sih ya, bukan enggak semua juga. Masih saling ngandelin lah. Bukan ke gua gitu Bang, maksudnya ke temen juga Iya. masih saling ngandelin banyak. Cuman kalau dipindah semenjak di sekolah yang terakhir tuh di WK, masuknya SBM lah kalau ribut bareng tuh. Jadi kalau ribut tuh gua nggak kebagian tuh kayak yang rugi, bukan gua, maksudnya kita semua kalau nggak Iya. kebagian tuh kayak rugi Jadi namanya. gue harus maju lah gitu ya. Sama musuh juga gitu. Sama Jadi ya. kadang ya gimana ya, depan musuh waduh kadang was-was, takut gimana ya, kayak nafsu banget kayak makanan gua nih. Ya. Jadi maksudnya gini, bener-bener terasa perubahannya drastis banget kan gitu, dari sekolah yang Iya. lu pertama itu Iya. kan. Nah kalau lu sendiri Dan, gimana Dan? Kalau misalnya perubahan sih emang benar-benar banyak. Cuman kan dulu Mbak waktu di Intip gitu ya, ya namanya hawa rasa ngandelin tuh kadang masih ada aja gitu. Kadang gue tuh sempat pas pindah di WK gitu, kadang sempat mikir perubahannya bener-bener banyak banget lah, entah itu dari pihak musuh dan dari rivalnya kayak gitu. Nah dari persisi perbedaannya lagi tuh, jadi kalau misalnya setiap mau bentrok tuh bener-bener gimana ya, jadi kita kalau misalnya nemu musuh tuh bener-bener rapat tuh harus bener-bener rapat. Kalau kita satu celah bobol ya udah pasti satunya antah kepaksa Iya, mana gitu ya, entah. takutnya kayak gitu. Nah kalau lu, Nah, Kalau bedanya dari segi peraturan sekolah juga udah beda. Kalau pertama masuk BK kaget ya kan, rokok di depan sekolahan. Rokok di depan sekolah. emang di WD nggak begitu? Di wedding nggak gitu, istirahat juga nggak boleh keluar. Sumpah makanya gitu. Iya,
Dari segi peraturan sekolah udah beda. Terus dari kita namanya STM kan ribut gitu, dari ribut juga udah beda. Soalnya kan lawannya lebih ganas. Lawannya lebih ganas lagi. Emang enggak, gue pengen tahu emang rival kalian tuh apa sih sebenarnya saat itu? Berak. Iya. Jadi lebih ganas lagi kan kalau di WD paling sama Yaspi, sama cuma gitu-gitu doang, intip cuma gitu-gitu doang. Pas udah di WK, wah lawannya juga udah makin kuat lagi. Lawannya juga kuat. Ada tantangan baru ya. Iya. Aduh. Ganas. Emang nih kayaknya semua nih provokator semua ini. Tapi gue pernah ngeliat salah satu video di daerah Citerep sih kayaknya. Iya. Itu apa? Lu kayaknya Dan ya? Iya gue itu. Sama Alpan ya? Dua. Nah itu gue pernah lihat sih video itu emang Oh. gitu. Itu sama anak mana saat itu? Sama Outkain gitu. Sama Sama Outkain. Itu emang gimana sih setiap hari masih ketemu atau gimana sih di Citerep tuh? Kalau misalnya ketemu tiap hari ada mulu, cuman kan kalau misalnya hari model kayak Selasa, Rabu nggak terlalu rame. Oh udah ngejatuhin hari Senin, Kamis, Jumat pasti ngebludak banget tuh. Jadi benar-benar kayak gimana ya? Kayak hari pelajar lah, dulu mah kayak hari pelajar. Jadi jadwalnya ya nyantap mangsa lah kayak gitu. Tapi ini bukan contoh yang baik kan? Iya, Jangan jangan ditiru lah. Jadi mereka ini hanya bernostalgia Hanya gitu. menceritakan, Betul. jangan diulang lah kayak gitu. Ini Apa sebenarnya untungnya? benar penyesalan intinya Penyesalan. gitu ya. Kesel banget man. Nah, gue mulai nanya ke lebih intinya nih. Zamanan lu kan pasti bareng-bareng pas kelas 3 ya. Ada nggak sih tragedi yang luar biasa saat itu? Ya paling ada sih. Kenapa Dia tuh? nih, Kenapa palanya kena. sebelum kena, gue udah bilang, Tan, ntar basis lu suruh ininya langsung ke sini aja yang di Gang Jahit ya. Cuman kan Jagorawi, yang di di Jagorawi Hmm, kan di adalah Gang Jahit namanya. Hmm. Cuman kan anak sendiri namanya kepancing emosi. Yaudah dan selawat yang ngambil di depan aja. Kebetulan si tuan rumah tuh lagi narikin tamu yang di dalam biar pada keluar itu gitu. sama anak mana? Sama OKN tuh. Oh, Berak sih, OKN. berak Oh. hampir Kita lengkap. pulang sekolah gitu bang, pulang Tapi- sekolah. UAS ya itu ya? Dia pulang sekolah, dia dari arah Jagorawi, gua dari atas gang Citerep. Samping Pom di atas. Iya. Dari situ kata anak-anak situnya jangan di sini, di gang sebelahnya lagi aja. Kan di samping Pom ada gang kecil. Anak-anak udah mau jalan ke gang kecil itu, di belakang di seberang jalan, outkayaknya udah ngegos. Wah kata gua kelamaan dianya udah ngegos. Jadi gua bentrokin sendiri, kalah tuh gua kabur, gua balik lagi, kalah lagi jatuh digulung gua di situ. Dia jatuh itu kayak superhero dia bang, kayak Superman jatuh gini banget itu kata kayak bisa dong gua. Jatuhnya melayang. Enggak, padahal di atas gua udah bilang, udah kalamin dulu aja kayak gini, bocah pada jalan. Jadi kan gua ngebutin yang belakang tuh, makanya nggak enak sama yang basi Cilengsi lah kayak gitu. Entah mungkin nggak tahu jalur buat nembus kemananya gitu. Kayak gua di belakang kayak gitu. Gua ngeliat di belakang tuh ramai semua anak berak. Iya. Yang megang cerema ya lumayan lah. Buset, kata gua gede-gede amat ya, sempat ngedon tuh mental. Aduh, kapan pengen berak ini gimana ya kata gua. Nah, gua gak ngeh. Ini bocah tiba-tiba berantem aja. Gua nengok ke belakang. Dia udah lari, muka udah pada darah kata gua. Kok parah saat itu? Parah mah enggak, kayak misalkan kalau dijahit mah paling cuma 3 jahitan, tapi enggak gua jahit. Gua taruhin alkohol setiap hari aja tak. Oh. Soalnya itu kejadiannya enggak lama kejadian itu 2 minggu yang lalu baru sembuh kebacok Habis juga kena gua. juga. Nah, jadi kalau dijahit mah kan harus dibotakin. Takut orang rumah ngeliat kan, takut nanti Ya, dianya pertanyaan gitu. pertanyaan lagi. Jadi udah aja gue siramin alkohol aja, enggak dijahit. Oh berarti lu kena tuh nggak ada yang tahu ya orang rumah ya? Kalau yang kepala itu nggak tahu. Nggak tahu. Kalau yang sebelumnya yang tangan tahu. Tahu. Sampai datang. Karena itu rumah lebih sakit. parah. Parah. Saat tangan itu. Nah, Oh berapa jahitan? 35 jahitan. 30 jahitan. Oh, Yang mana tuh? Yang ini. Oh iya men. Coba tak bisa. Nih men gue ngeliat ini lukanya. Ini tebel banget. Gila tuh. Itu pas ini ya. Pas Pas ikut ikut bisa pulang sekolah itu. Jadi pulang sekolah basis Cilengsinya main ke Kota Tua. Gua nggak ikut, emang hawanya mau sekolah banget apa?
di otakku mau sekolah diajakin cabut, nggak mau. Gue sekolah soalnya kan gue remedial tuh. Iya. Sekolah pagi-paginya berangkat sekolah sendiri, emang udah ceng-cengan di Cilangkap Sama? sama Oke, Alkekan. Oh. Terus udah tuh nggak bentrok, gue sekolah, pulang sekolah ada temen gue juga yang sekolah yang satu jalur, bawa motor, jadi 2 motor, gue berempat. Tahu-tahu masih ada di Cilangkap. Udah gitu macet ya kan, macet, gue mau ditimpahin, nggak kena, gue pancing dulu ke depan, Iya. gue lewatin dulu, baru gue turunin. Biasanya gue cuma pakai pisau segini nih, Belati gitu pakai ya? pisau belati. Dia celuritnya gede-gede banget. Jadi Lu jadi Rambo gitu. jadi keteter gue ya bang. Jadi sebelum kejadian lu kena tuh, yang ngeker lu tuh udah ada dia, ngeker dia. Katanya dia namanya Batak, songong amat sih katanya gini. Kalau misalnya ketemu di jalan, yaudah lu mending pergi aja, mungkin dia gak enak sama gua. Iya. Ya udah itu mah seterah kata yang penting mah, ya gua balik aman kata Tapi kalau misalnya dia lagi sama gua, ya nggak tahu deh kata gua gitu. Ya udah itu mah urusan gampang ntar katanya. Nah udah di rumah dapat kabar, kena dia. Nah, Jadi kenanya di Di Cilangkap. Cilangkap. Jadi gue berantem ya kan, temen gue cuma pakai gesper gitu, gue pakai pisau, dia rame banget namanya. Kalau lagi abis ulangan kan sekolah bebas Oh iya, kan? benar. Jadi nggak pada sekolah nongkrong Betul. aja. Celuritnya juga ada banyak ya, jadi keteter gue. Jadi gue dibacok refleks, gue tangkis. Refleks gue tangkis. Tahu-tahu gue tangan gue udah berdarah, udah melok itu, bukannya garis, kebacoknya tuh melok gitu. Oh, keblek Mulanya kayak keblek gitu. Udah gitu dipisahin sama warga situ ya kan, dipisahin sama warga situ. Udah gue cabut, gue dibawa sama temen gue ke langsung Cikaret tuh. puskesmas yang Jalan Baru. Iya. Di situ katanya nggak sanggup, Mm-hmm. ini nggak bisa di sini, harus yang Rumah sakit lah, iya, gitu. rumah sakit. Kata gue, udah bu, asal jahit aja, yang penting jahit. Katanya gitu. Yang penting jahit aja, nggak bisa gitu, harus ke rumah sakit. Dibawa gue ke Cikaret di situ. Sebelumnya gue mau ngabarin keluarga masih takut. Masih takut ya. Lama kelamaan kata gue, kalau gue ngabarin ribet lagi deh. Bener. Kabarin aja. Akhirnya gitu. tahu tuh. Akhirnya tahu. Orang tua ya. Nyusul ke Cikaret semua itu. Nah setelah tahu orang tua gimana sama lu dah? Enggak ngomel, cuma orang tua cewek mah nangis, nangis. Orang tua laki mah. Nah semenjak itu gue besoknya bang, kalau berangkat sekolah disuruh bawa BR sama bapak gue. Iya. Lalu disuruh bawa Disuruh bawa BR sama ayah gue. Enggak, begitu. Gue pikir dia bakal cerita apa, malah disuruh bawa Bawa BR gue. Iya. Gue berangkat sekolah sama temen gue anak cagak, ada sama si Randy ya kan. Bawa motor itu lagi berangkat sekolah bawa motor, dia nyamper ke rumah gue. Ayah gue pagi-pagi kata gue lagi ngapain? Tahu-tahu ngambil dasi sama giring sepeda bang. Kata gue, itu buat apaan? Buat sekolah, ya gue gitu. Ini buat jaga-jaga, enggak. Gue masih kasih giring sepeda diikat dasi SMP. Ya enggak, gue bayar, gue males banget gue gituan. Tapi lucunya juga ada itu tak. Jadi pas dia kena, jadi kita itu gue udah koordinasi lah sama bocah. Ada tuh si Pabol, Miss katanya. Kalau misalnya balas dendam si Batak gimana gini? Ya udah setelah kata gue gini. Kebetulan tuh jadi bocah outcast tuh lagi pada ngobrol. Iya. Gini, nah diajakin janjian. Ya udah oke kata gue. Jadi niat baik katanya mah. Tolongin dendamnya dia nih. Balesin lah gitu. Balesin. Nah gue hawa emosi, langsung kata si Pabol tuh, bawa BR enggak lu? Bawa, kata gue tenang aja. Nah taunya memang bawa BR gue cuma 2. Dari 8 motor yang berantem cuma 4. Pas gue ngeliat musuh, melongo aja gue, buset, ramai banyak banget bang tuh. Nama lagi pada ngobrol kan. Nah nggak lama, gue di situ kepancing emosinya mah. Jadi ada yang sila tengah jalan. Gue keker, ini bocah kayak sakti nih. Nah si Pabol juga sama. Miss, gue yang nangkap, lu yang ngebagi katanya. Oke kata gue. Nah nggak lama pas mau bentrok, gue push upin tuh semuanya. Dia jadinya mah intinya mah biar dia kepancing juga lah emosi. Gue push upin, bener tuh dia. Oh maunya tau pakai bahasa kasar lah kayak gitu. Akhirnya dia maju semua tuh. Gue refleks. Aduh kata gue gimana? Gue langsung diri. Gue sempet pengen ngetos. Jadi di situ posisi makanya mentalnya itu. Jadi ada teman tuh si apa yang veteran tahu tuh. Si Delpi. Jadi dia pasti
ke tengah nih, di depan gua masih Pabol sama si Panjar. Dia muter-muter gesper, kencang, posisi talinya itu panjang banget, kena kepala gua di situ. Jadi bukannya kena sama musuh, sama temen sendiri ya. Gua kabur situ, mental semua tuh. Posisi kayak itu yang pengen ngenain gua kayak teman sendiri kata gua. Saya pas gua noleh ke belakang, ngeliat dari topi, wah kata gua kayaknya dia nih. Pas kebagi, cuman gua sempet ngehindar, gua sempet tangkis begini, gua kabur lagi gitu. Nah nggak ngehnya mah. Tongnya si teman gue yang terakhir kabur tuh sama gue kena dia. Gua tuh Parah. Gak terlalu sih. 4 jahitan ya. Tabur. Nggak tahu berapa jahitannya bang. 4 apa 5 tuh. Mau balas dendam malah Iya. malah kena lagi. Aduh, Sweet Wah, banget. aneh-aneh aja. Berarti itu cerita ini kelas 3 itu ya? Kelas 3 itu ya? Semester pertama itu. Semester pertama ya? Belum lama gimana ya? Masuk di situ lah paling sekitar 2 bulanan. Baru langsung dapet ya kejadian aneh-aneh lah gitu. Tapi gue mau nanya lagi sama Batak. Saat lo kena gitu ya, berapa lama masa penyembuhan Batak? Sekitar 2 minggu lah. 2 minggu ya? 2 minggu. Lu sekolah tetap? Sekolah, gua tangan masih diperban juga masih sekolah. Masih sekolah ya? Masih sekolah. Tetap ya? Tapi kalau pas habis kenanya banget mah selama beberapa hari mah enggak sekolah. Masih enggak dibolehin sama orang tua lah. Iya. Bete gua pagi-pagi di rumah gitu-gitu mulu pengen sekolah. Jadi sekolah itu malah dikasih BR sama ayah gua dikasih gear sepeda. Iya. Ini malah dibekelin gear men, gila. Iya. Jadi kayak Barbar deh. dendam itu ayah gua jadi kayak dendam gitu bang. Iya. Untung bokap lu nggak masuk baik kali. Udah masuk kayak baik. Iya duit ya. Aduh. Nggak, maksud gue gini loh. Lu kan masa penyembuhan 2 minggu ya. Kan lu pun ngalamin sebenarnya enak nggak sih gitu? Kena enak nggak sih gitu? Enggak. Gak enak Pak ya? Enggak enak gitu. Wah gimana ya kalau udah kena gitu ada 2 pikiran sih. Satu nyesel, yang keduanya dendam. Udah pasti sih. Iya. Nyesel sama dendam gitu. Gimana nyesel gua tangan sih jadi kena tangan. Lihat orang tua nangis kan jadi kasihan orang tua Betul. gua nangis-nangis gitu. Betul. Ngapain gua segala tawuran gitu. Tapi ada pikiran lagi dendam juga. Karena gini itu ya wajar lah, maksudnya ego masih tinggi kan ya. Iya. Saat itu ego masih tinggi gitu. Tapi kan intinya yang lu rasain tuh gak enak gitu kena kan ya. Tapi gue mau tanya nih, lu pernah naik nggak? Nain mah gua nggak pernah ya bang. Nggak pernah ya? Nggak pernah gua nain. Bener-bener nggak pernah naik ya? Nggak pernah gua nain. Berarti kalau gitu namanya lu apok berarti. Apek banget emang. Orang mah jahat sama lu. Nah kalau lu sendiri Dan, lu pernah kena nggak sih Dan? Kalau pernah paling punggung sama kaki paling. Pernah juga kena ya? Pas banget tulang ini ya nih. Tulang keringnya. Oh, gear kayaknya tuh ya? Kagak, emang CR. CR. Jadi posisi gue jatuh itu. Oh. Pas kelas berapa gue itu? Kelas 2 semester awal kalau nggak salah. Mm-mm. Posisi balik sendiri. Mm-mm. Cuman kan ngeliat anak Depok pada berantem, gue awal udah males. Nah, mending balik aja dah. Cuman akhirnya temen tuh yang veteran intip juga narik gua, mau kemana sih buru-buru katanya, masih jam 5 katanya, bocah mah udah pada balik, selalu balik mah gua anterin katanya, gak apa-apa gua bela-belain gini. Gua di situ nggak ada pemikiran entahin bocah mau ngadalin gua buat ikutan atau gimana kayak gitu. Ya udah gua ikut nongkrong gini. Terus tuh rokok disodorin sama dia, makan gini. Tahunya mah emang udah niat janjian tuh, mana street. Si ini yang bener-bener gimana ya, sampai sekarang pengen tahu lah orangnya, alumni Bastard juga sih. Cuman tapi malah akrab, udah gak ketemu. Jadi akrab ya. Cuman dia juga bilang ya namanya zaman sekolah nih katanya. Betul. Ya kalem masa lalu kata gue. Yang udah mau udahlah gitu ya. Jadi posisi gue niatnya nolongin temen, emang sih gue awal ragu, nggak megang apa-apa tuh. Posisi kebanyakan bambu. Nah nggak lama, gue tarik tuh si teman gue yang pengen jatuh lah. Udah mencar semua, dia tetap ngejar lah gitu, dibalikin tuh sama yang kelas 3-nya. Jadi kan pasti emang namanya udah janjian gitu ya, dibalikin sama kelas 3. Gue sempat ikut ngejar, cuman yang ke bawah cuman ada 3 orang tuh. Cuman gue kagak tahu dia pasti megang band apa kagak. Posisi gue nginjek plastik licin lah, gue jatuh, ditarik sama teman gue tuh. Jadi ya dibikin gimana ya, aduh dibilang dongeng temen gue. Jadi narik gue itu bukan ngangkat, malah nyeret gue. Dia namanya spontan dia, sih iya, sebenarnya. hawa panik dia. Posisi gue begini-begini, cuman gak lama
daripada kena badan gitu ya. Cuman gue pasti begini. Pas posisi kena tangan, gue yang bikin untungnya udah persediaan. Apa? Pasti kata gue pasti awal gak enak nih. Jadi buku paket Buku. paket gue taruh di sini. Orang dia jadi bang demi Allah itu dia aja sampai ketawa kalau misal gue cerita gitu ya. Kalau gue jadi kan pakai dulu mah jaket tuh gomblang banget gue ya. Jadi gue taruh sini gue ikut tuh pakai tali rapia biar kagak jatuh dia. Jadi pas yang kenangin tangan gue begini tuh jadi stop gitu ya. Apaan kali ya? Oh, jadi Ripama nyangkanya wah lu nih kuat lah gitu ya. Apa kagak? Trik. Udah saking awam. Gue udah ada kepikiran pasti begitu nih kata gue. Ya udah gue inisiatif aja. Ada buku paket. Nah yang namanya udah sekolah mah ya udahlah punya sekolah. Cuman kesempatan kebetulan lah bawa buku paket ya udah taruh di sini. Apes lagi malah jatuh begitu. Ya udah pas ditahan kaki. Pertama kagak kerasa. Jalan aja biasa pincang kagak. Dia juga sempat kabur lah sama yang bocah-bocah pasar tuh. Pas gue cabut si abang kelas lah dari Depok. Dan lu kenapa deh? Lah gua kenapa? Pasti pas udah ngeliat langsung lemas, ngeliat darah sendiri lah gitu. Nah yang namanya malu gitu kalau misalnya anak Citerap tahu, udah mending privasin aja kata gue. Kalau misalnya anak Citerap ada yang sampai tahu kata gue, ya udah gua mendingan bilang ke orang tua, gua bakal pindah kata gue. Cuma akhirnya dia nurutin. Oh iya, Karena biar nggak rame lah gitu ya. Ini mau misalnya dijahit apa gimana? Udah kagak usah, gua paling takut kena jarum suntik kata gue. Emang dari kecil. Akhirnya di situ dia inisiatif. Gue posisi kagak bawa HP ya kayak gini. Nah kebetulan kan ya udahlah pakai HP gue aja kata gue. Gadein kata gue. Akhirnya gue dibawa tuh ke rumah sakit Trimitra. Nah gue baru inget lagi pinggirnya sekolah setrin. Tuh mana ini? Gue disalah ke bawah rumah sakitnya. Jadi sama aja kayak gimana ya? Kayak ngasih gua umpan. Masuk kandang macan ya. Iya, kandang macan gua. Mana ini? Nah, gue itu tadi tanya tuh bertele-tele sama susternya. Ini kejadiannya kenapa? Jatuh, Pak. Saya jatuh kena ini kena batu. Jadi yang ininya mah yang bikin dia percaya bolong dia bulat. Jadi kira bener kena batu. Bukan. Oh, jadi ini waktu lu masih diintip ya? Masih diintip itu. Soalnya kan sama street ya. Nah, di situ gua udah dipecat gitu ya diintip. Gua kan bilang ke mereka tuh. Jadi gua kagak tahu sama istri itu temenan. Jadi gua ngiranya mah WK tuh kayak tadi apa? Suara musuh kesini musuh. Kata itu gue bisa balas dendam nih karena gue bocah sendiri. Nah langsung diajak ke Jagorawi itu ada temen SMP cuma disarap dia. Dan lu di WK kata. Iya sini ikut nongkrong. Enggak lu musuh gua kata. Dia tawa-tawa. Musuh kata. Sejak kapan WK mas dari musuh kata. Gue sendiri kata gue. Sampai bercanda. Kagak dong mau kata. WK mas dari gue nyatu. Aduh kata gue niat banget apa? Temenan ya. Udahlah kata gue. Lupain aja kata gue. Gagal. Aduh. Nah kalau lu sendiri, pernah nggak kena Waktu tarkam kampung. kampung ya? Iya. Aduh. Tapi kalau tarkam kampung ya kayak yang ceritain tadi aja, gang masan sama kaum. Jadi kayak cabutan lah. Jadi disamper ke rumah gitu. Tapi gue pengen tahu dulu waktu di Aspi, lu sama mana itu? Sama WD. Sama WD. Jadi janjian di Sentul, sirkuit Sentul di dalamnya. Jadi kan biar orang nggak tahu lah gitu ya. Keluarga. Janjian tuh kelas 1 sama kelas 2. Oh iya kelas 1 doang. Di situ posisi kelas 1 kelas 2 ada, tapi pas udah bentrok kenapa jadi turun semua dari sono? Tadinya gue nggak bakal ikutan. Gue lari aja bang ke depan. Lari, gue pegang stick golep. Stick golep mental dari sono mental. Ini posisinya kan kalau dia mental manjak ke atas. Nah, bocah yang udah pada balik lagi, ya dikiranya udah menang lah, udah merdeka kan. Padahal satu lagi turun Nah, si orang itu namanya siapa ya? Yang naik lu? Iya. Dia tuh udah nggak sekolah di WD. Lebih parahnya lagi, dia tuh tahun 2000 ya? Beda 3 tahun lah. Beda 3. Dia masih ikut-ikut berarti? Iya, masih ikut-ikut. Dia turun megang celurit. Nah, gua tos-tosan di situ, Bang. Stick golap gua dipegang. Celurit dia gua pegang juga gini sama. Jadi pegang-pegang barang. Ya, tadinya mikir gak kenapa-napa. Pas dia udah lari, mental. Pas gua balik, kok tangan basah. Dilihat, aduh, robek ini. Jahitannya cuma 3 jahitan. Nah, di situ paling takut banget gua sama jarum jahitan, Bang.
Nggak dijahit ya? Ya tadinya nggak mau, cuman sama bocah ditakut-takutin. Lu kemarin aja anak Bogor yang tangannya sobek gak dijahit meninggal gara-gara pendarahan lu. Makin panik kan gue ya. Nah, gue dibawa ke puskesmas dulu. Bawa ke puskesmas, bukannya dijahit sih, malah dibersihin dong pakai alkohol. Dibawa lagi ke klinik. Nah, ke klinik ditanya-tanya dulu, kenapa ini jatuh dari motor bu? Kok jatuh dari motor bisa sampai gini? Kena kaca spion. Oh, asal aja ya. Yang lebih bikin takutnya pas jahitan pertama si jarum potong. Jarumnya? Potong. Nah, di situ kepikiran lagi omongan teman gue, Bang. Anak Bogor ada yang meninggal gara-gara pendarahan gitu ya, gara-gara nggak dijahit. Aduh, kata gue tinggal beres-beres jahitan. Coba lagi ya, pakai jarumnya yang lebih gede katanya. Ya sus, gimana aja, yang penting dijahit, jangan sampai keluar darah. Dia jahit lagi, yang ke satu masuk berhasil tarik. Nah kedua potong lagi. Nah udah berapa saat, hampir nangis lah gue, Bang, mau nangis. Udah kepikiran gimana kalau gue meninggal gara-gara pendarahan nih. Ada temen juga sih nyaksiin situ berdua, si Panca gitu. Nakut-nakutin juga tuh. Nakut-nakutin juga. Dia cuman sedikit nyupport juga sih. Ya, cepetan buru, udah mau malam nih, cewek lu nungguin di rumah. Aduh. Tapi gini dong, dari cerita lu nih ya, gue semakin menarik nih. Ada sesuatu yang mau gue kulik gitu. Maksudnya itu kenapa jarum bisa patah gitu maksudnya kan? Ya mungkin bagian sini kulitnya tebal juga sih, Bang. Karena gue mau ngulik sesuatu nih ya. Maksudnya nggak usah ditutup-tutupin gitu. Anak STM tuh sebenarnya nggak jauh identik punya sesuatu, punya pegangan. Iya. Ya, gue yakin banget anak STM tuh punya pegangan gitu. Nah, lu sendiri apakah punya pegangan kayak gitu? Bilang punya sih, ya punya sih. Punya ya, buat jaga-jaga ya. Ya. Cuman dominan sih, Bang, kalau tiap ribut nggak terlalu ngandelin sama kayak gitu. Ini tiap ribut tuh berangkat sekolah sama pulang tuh nggak lepas dari air wudhu gitu. Jadi pernah guru ngaji pernah ceritain tentang wali gitu ya. Zaman dulu gitu, di peperangan ada sunan apa gitu. Dia tuh nggak pernah lepas dari air wudhu. Jadi yakin lah ya, gitu ya. Yakin. Yang pertama sih emang ribut sama janjian itu jarang mau juga sih. Kalau nggak disamper sama bocah. Tapi maksudnya intinya gini, berarti memang lu punya gitu lah ya, punya pegangan lah gitu ya. Ya kan kayak isim gitu kan, wapak gitu kan, jadi yang apa TikTok lah gitu kan, jamaah stand. Gue nggak mungkiri lah, benar. Gue pun sama gitu, udah nggak aneh kayak gitu. Tapi gue tahu sih lu mau ngomong apa adanya gitu ya kan. Tapi lu nggak jadi patokan itu gitu ya. Jadi istilahnya berjalan begitu aja ya. Tapi akhirnya kan lu luka juga kan? Iya, luka juga. Ya kan nggak jaminan gitu. Nggak jaminan. Ya kan? Itu dia gitu. Nah kalau lu sendiri, Dan punya Dan kayak gitu Dan? Kalau misal pribadi gitu ya, awalnya sih kagak. Cuman kan akhirnya kesini-sininya sempet tuh teman katanya, lu ngumpulin duit aja katanya buat ngisi gini. Kata gue tadi, buat apaan? Kata gue, nggak lama, lu percuma aja kalau misalnya sekolah kosongan katanya, nyakitin badan sendiri, apalagi lu udah pindah ke WK katanya gini. Dalam hati gue tanya, kata gue ya udah nggak apa-apa, yang penting mah gue sendiri yang tahu kata gue. Malah gue sengaja nutupin, biar mereka biar gak ada yang tahu lah, biar gue sendiri gitu. Cuman kan makanya bocah makin agak percaya itu yang pokoknya akar banget sama gue lah katanya. Jadi posisi pas ketemu BW sih itu di flyover dia 4, gue sama berempat. Nah jadi juga posisi sama. Jadi emang posisi gue pakai sweater tebal, ya mungkin bocah ngiranya gue punya kayak gitu kata gue tadi. Enggak, ini mah emang lagi kebetulan lah kata gue. Kan bocah mau udah pilih, kayaknya bocah punya nih kalau bakal mungkin kosong lah kata gini. Kata gue kayaknya mah, yaudah mending tutup mulut aja kata gue, bisa ngomong ke banyak orang ngapain sih kata gue tadi gini. Jawaban bukan kata gue sambil bercanda lah kayak gitu. Nah akhirnya emang makin kesini, kok bocah makin gimana ya? Setiap nemu musuh tuh
ibaratkan lagi bareng gitu ya, Hmm. dia malah makin kayak ke bawah. Nah taunya masih bocah itu sempet nanya si sama yang ngisinya lah katanya, juga belum lama katanya, sekitar ada 1 tahun ada anak intip katanya bilang pengen pindah sekolah gini-gini sama ngisi di sini. Nah gitu akhirnya ya udah Bongkar deh. bongkar gua, Aduh. pantesan dia kayak makin semangat gitu ya. Tapi iya sih banyak banyak hal yang nggak kita sedikit percaya sedikit enggaknya juga gitu. Iya. Jadi suatu hari tuh gue pernah ribut sama berak waktu itu Iya. di Citerep. Oh, Ulta Street ya, waktu Ulta Street. Nah, jadi gue ribut di gang kecil bang, bukan di jalur. Yang gede gitu Iya, ya. di gang kecil. Iya. Jadi katanya chair yang gue pegang tuh, kata teman gue, lo yakin mau minjem nih? Emang kenapa? Ini kalau lu nggak dapet darah, lu sendiri yang kena. Ya gimana lagi, nggak ada barang, kata gue. Ya udah, sini gue minjem lah. Nah pas gue pakai, emang nggak sadar sih kejadiannya gimana, ribut. Pas udah beres ribut, gue balik, tangan gue di sini berdarah bang. Padahal gue nggak ngerasa nangkis atau apa gitu ya. Tapi berdarah gitu ya. Berdarah di sini. Tapi setelah gua balik gitu ya. Jadi tetangga gua tuh ada juga bocah berak. Dia juga ada di tempat kejadian tersebut. Iya. Dia bilang sih katanya cerulit sampai pada bengkok. Ada yang patah katanya. Kata gua, lu aja bikinnya kali dari besi karatan. Tapi memang sih ya jujur sih terbawa ya sebenarnya ya. Iya. Hal seperti itu terbawa gitu. Sedikit menarik juga sih, ya, Kak. terbawa. Maksudnya gue di sini nggak mau yang kan banyak nih ada anak-anak yang istilahnya nutupin. Iya, Bang gini. Nggak mungkin. Gue Nggak yakin mungkin. nggak mungkin STM gitu. Tapi gue selalu sama mereka. Nah kalau lu sendiri tak gimana tak? Jajal pakai gituan pernah sih, Nah ya. cuma gimana ya, nggak enak bang, nggak bebas gitu, nggak boleh ini, nggak Banyak pantangannya. jadi nggak suka gitu, apalagi namanya STM kan kehidupannya masih brutal gitu kan. Liar lah gitu Iya, ya. masih liar, main ke tempat temen dikasih yang enggak itu kan dipandang pantang, jadi Apalagi pandangan terberatnya perempuan. iya Pasti. nggak boleh hubungan kan dulu. Pokoknya kalau udah sama perempuan apes pasti. Iya, itu kadang-kadang apes jadi kurang terlalu suka. Tapi maksudnya ya lu sempet gitu ya. Gitu. Sempet. Cuman nggak terlalu lu ini banget Iya. gitu ya. Ya karena itu kelas berapa saat itu lu? Lu kemana tuh? Lu ke kiai, ke dukun, lu kemana gitu? Empat bang. Nah itu maksud gua, lu kelas berapa saat itu? Kelas berapa ya? Kelas 1, kelas 2. Kelas 1, kelas 2. Nah ternyata kan terbukti, maksudnya lu kejadian tangan kelas berapa? Ya gitu bang, tembus-tembusan juga. Atau gua udah banyak pantangan, tembus-tembusan minggu sekalian. Kalau salah gitu. Nah itu maksud gua gitu. Iya. Kan sama kayak lu juga dah. Iya, sama. Ternyata lu juga robek kan gitu. Iya. Tapi meskipun memang ada kejadian yang di Ada, luar iya. logika kayak Ada. jarum. Hmm. Ya lu bilang tadi gitu kan, ada yang masuk, ada yang enggak gitu ya. Jadi pernah juga tuh bang. Jadi gua tuh balik sekolah cuman berdua sama adik kelas, namanya Bagir. Nah, gua turun Jagorawi. Jalan kaki. Dan biasanya kan kita tuh pulang dari Jagorawi ke Perapatan, nyampe ke arah Sentul sono terus. Iya. Tapi kita nyobain ke Polsek lurus, kandang macanya berak gitu ya. Nah, kita posisi berdua doang. Dulu tuh lagi tren-trennya tahu jeltot. Apa Iya. tuh? Gua nggak tahu kan. Tahu yang dalamnya pedes banget tuh. Oh iya. Yang gede 2000 Iya. tuh. Nah, gua tuh jalan udah sampai Beringin. Dari jauh gua udah lihat bang bocah berak pada nongkrong gitu ya. Dan gua juga tak tahu ini bocah tuh bener-bener penakut teman. lucu banget, makanya gua pengen ngerangkul banget lah jadi adik kelas gitu. Pas udah sampai Beringin gitu ya, musuh udah seberang, bangun, woi berani amat lu lewat sini katanya. Dua lagi ya. Iya berdua. Kan gue langsung refleks ngeliatin ngadep ke dia, gue lihat lagi dalam hati kan,
wah gimana si Bagir. Iya. Gue lihat lagi ke kiri udah gak ada Bang. Kabur duluan ya. Udah enggak. Udah gue lihat tuh dia udah di depan polsek kan. Udah kemana tahu kan. Nah itu akhirnya gimana kejadian Nah, saat itu? di situ gue samperin lah, cuma 3 langkah gue nyamperin sambil gue bilang, lu tunggu di sini jangan kemana-mana. Nah, gue balik lagi ke rumah teman di Gang Masan. Nah, di Gang Masan tuh minjem barang, nanyain barang ke rumah bocah. Ada barang nggak? Aing ngontek bocah street si Rapi namanya.